Shalom, shalom. Mic-nya kurang keras nih kayaknya ya. Shalom. Puji Tuhan. Ya, agak dinaikin dikit, Pak. Ya, tidak terasa kita boleh ada di ujung di bulan September ini. Sebentar lagi kita minggu depan boleh masuki bulan Oktober. Satu hal bahwa 1 tahun ini begitu cepatnya. Kita boleh bersyukur sama Tuhan lewat penyertaan dan pimpinannya kita ada sebagaimana saat ini ada. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Kita akan sama-sama baca di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat supaya aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Puji nama Tuhan. Nah, pada perikop pagi hari ini, firman Tuhan diberi judul kekayaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, kita yang ada di sini tentunya pengen yang namanya kaya. Iya atau iya? Nah, pasti dengan kekayaan itu mungkin kita bisa memiliki segala-galanya. Apa yang kita mau, semuanya tersedia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak salah saudara dan saya untuk saudara hidup di dalam kekayaan. Tidak salah. Tetapi yang salah, ketika kita dilimpahi dengan segala kekayaan itu, kita lupa segala-galanya. Karena kekayaan itu bukan membuat kita hidup di dalam anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi kalau kekayaan itu kita taruhkan semuanya di dalam kemuliaan Tuhan,
maka kekayaan itulah dikatakan kekayaan yang sejati. Bukan untuk diri sendiri. Amin. Saya yakin dan saya percaya dan saya bersyukur di tempat ini, jemaat di GBI Raja Wali ini, sudah diberi kelimpahan Tuhan begitu luar biasa. Sehingga saya melihat semua memiliki kekayaan yang sejati buat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik itu kekayaannya sedikit maupun sedang maupun berlimpah, semua ambil bagian di dalamnya. Ini satu bukti bahwa jemaat kita yang kita kasih di GBI Raja Wali ini tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, kekayaan yang sejati bagaimana supaya kita menikmati kekayaan sejati itu di dalam diri kita, di dalam setiap hidup kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 26, di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa hidup seseorang tidak tergantung kepada kekayaannya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa apa gunanya jika seseorang memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya atau hidupnya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan tuntunan kepada kita semua agar kita memiliki kekayaan yang sejati di dalam Yesus Tuhan. Amin. Nah, jadi biarlah kita yang memiliki kekayaan itu, janganlah kita tergantung dengan kekayaan itu. Sekalipun kita memiliki kekayaan berlimpah-limpah, tetapi kalau kita kehilangan nyawa kita, apakah artinya itu semua? Ketika kita mati, apakah kekayaan itu kita bawa di dalam ukuran 1 meter kali 2 meter? Sehingga orang yang menggalinya siap-siap mencurinya, mengambilnya. Tetapi Tuhan inginkan supaya kekayaan ini untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan saja. Oleh sebab itu tadi dikatakan Tuhan memberikan tuntunan agar kita memiliki kekayaan yang sejati di dalam Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kekayaan yang sejati di dalam Yesus Tuhan itu sendiri? Yang pertama, poin yang pertama, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-15 bagian A, Injil Lukas 12 tadi, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi bagaimana caranya supaya kita menikmati kekayaan yang sejati di dalam Tuhan? Tuhan inginkan supaya kita menghindari yang namanya apa? Ketamakan. Apa sih yang dimaksud dengan ketamakan itu sendiri? Kalau kita baca di dalam terjemahan KBRI ini, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu tamak ini berbicara tentang serakah, mereka loba, yaitu selalu apa? Ingin beroleh banyak, hanya apa? Untuk dirinya sendiri. Itu yang namanya ketamakan. Mereka hanya ingin memuaskan dirinya sendiri tanpa memperhitungkan kanan kiri, muka belakang. Artinya tentunya sesama kita. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi atas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena tamak itu hanya mementingkan diri sendiri, hanya memuaskan dirinya sendiri. Kalau dirinya puas dan orang lain sengsara, mereka senangnya bukan main. Bukan itu, saudara. Tuhan menginginkan untuk kita apa? Menghindari yang namanya ketamakan. Slide berikutnya. Paulus menyatakan hidup seseorang itu tidak tergantung seberapa banyak hartanya.
Namun ketika seseorang itu ada di dalam Yesus Kristus, itu yang paling berarti. Nah, di sini di dalam Filipi 3 ayat 8, Paulus menyatakan bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan itu menjadi sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih dari semuanya itu, termasuk kekayaan saudara dan saya. Jadi, agar terhindar dari ketamakan, harus memiliki pemikiran seperti Yesus Kristus dan para rasul-rasul, yaitu Paulus itu sendiri. Tadi dikatakan di dalam Filipi 3, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ini Paulus alami, saudara. Dia dahulu memiliki segala apa yang dia punya. Kekayaan yang begitu melimpahnya. Namun ketika dia mengenal pribadi Yesus, dianggapnya rugi, bahkan dianggapnya seperti sampah. Tidak ada artinya, saudara. Ketika saya membaca beberapa artikel di mass media, ada begitu banyak orang-orang yang kaya di dunia ini, yang dia memberikan atau mendonasikan hartanya ini untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mempengaruhi dunia begitu luar biasa. Mereka tidak tamak, mereka tidak memikirkan dirinya sendiri, sekalipun perusahaannya banyak. Ada beberapa orang yang begitu luar biasa. Di dalam berita di tahun 2020, orang yang sungguh luar biasa. Siapa orangnya yang gak kenal, namanya Bill Gates. Dan juga istrinya Melinda ini. Dia mendonasikan uangnya itu ratusan triliun, saudara. Ada banyak hal yang mereka peduli. Baik itu aktivis manusia di dalam menyelamatkan khususnya iklim yang begitu luar biasa hari-hari ini. Tentunya dengan iklim yang berubah-ubah itu akan mendapat dampak yang sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan. Dan disitulah seorang Bill Gates dan juga istrinya Melinda ini, dia menggelontorkan donasi itu ratusan triliun, saudara. Bukan aja itu saja, dia juga membasmi endemi, memberikan makanan murah atau obat-obatan di seluruh dunia, seluruh benua bahkan. Dan juga mereka mendonasikan dananya ini, uangnya ini untuk anak-anak yang kena AIDS, saudara. Dan bahkan yang stabilitas, yang memberantas tunawisma dan juga korban narkoba. Begitu luar biasanya. Ini seorang Bill Gates yang begitu luar biasa kalau kita kenal. Kalau kita baca di berita-berita mass media. Dia tidak egois, saudara. Bukan itu saja, ada banyak nama-nama lain. Seperti wali kota di Amerika, di New York di sana. Selama 2002 sampai 2013. Mereka juga mendonasikan dananya ini sampai 10, berapa gitu, 0,8 triliun, saudara. Bukan miliar tetapi triliunan. Untuk apa? Kampanye melarang yang sekarang ini lagi maraknya, yaitu rokok yang apa? Pakai elektrik itu. Vaping kalau nggak salah, anti vaping. Nah, dia donasikan sedemikian rupa, saudara. Ini gambaran bahwa mereka tahu kekayaan yang mereka miliki ini semuanya datang daripada Tuhan. Nah, Tuhan yang punya. Nah, kita yang diberikan tanggung jawab ini, apa yang bisa kita lakukan? Dan terlebih di situasi dan kondisi hari-hari khususnya bangsa kita yang kita kasihi. Dengan naiknya BBM itu, waduh, banyak orang yang menjerit
di mana-mana demo, saudara. Tidak terima akan naiknya BBM. Tapi kita puji Tuhan, bersyukur anak-anak Tuhan nggak ikut-ikutan demo. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Amin. Nah, dengan situasi dan kondisi yang ada ini, seharusnya kita juga peduli satu dengan yang lainnya. Tidak tamak dengan apa yang kita punya. Kita mau juga mendonasikan seberapa yang kita punya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah kekayaan yang sejati. Saya setiap kali melayani di Losari, ada seorang ibu yang sungguh luar biasa. Ketika saya sana dan melayani dan selesai dalam ibadah, ibu ini selalu menyediakan buat saya apa, saudara? Buras, saudara. Buras dage kesukaan saya. Sekalipun beberapa biji, tapi saya nikmati dengan syukur. Dan terkadang saya menangis. Ibu yang terkadang untuk makan tuh besok aja kurang, saudara. Tapi mereka mau memberikan yang terbaik buat hambanya. Nah, ini kekayaan sejati, saudara. Kalau kita mau kerjakan semuanya ini, saya yakin Tuhan akan melimpahkan lebih lagi, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Itu yang pertama. Kita harus menghindari yang namanya ketamakan. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-15b, dikatakan di sana, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Artinya bahwa yang kedua ini kita harus menghindari yang namanya ketergantungan kepada kekayaan. Amin. Dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ini berbicara tentang ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, orang yang mengagungkan kekayaan, berpikir bahwa segala-galanya dia menyandarkan seluruh hidupnya kepada kekayaannya tersebut, Tuhan sama sekali tidak dia perhitungkan. Padahal Tuhanlah yang memegang kendali atas hidupnya. Itu sebabnya, saudara, jangan sekali-sekali kita sebagai anak-anak Tuhan mengandalkan, menggantungkan sepenuhnya kepada kekayaan saudara. Saudara akan kecewa. Saudara akan memiliki hati yang nantinya tidak akan ada damai dan sejahtera. Andalan kita satu-satunya adalah pribadi Tuhan. Karena kekayaan yang kita miliki datangnya daripada Tuhan. Yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Dengan kekayaan itulah apa yang perlu kita sombongkan, apa yang perlu kita banggakan. Kita mungkin bisa hari ini mau makan di Singapura, hari ini mau makan di Bali. Boleh-boleh saja, saudara. Tapi nggak tahu kita ketika kita sudah menikmati semuanya itu, pulang daripada makan-makan kita di luar negeri, pulang-pulang apa? Mungkin kita bisa dipanggil Tuhan. Stroke katanya Ibu Evi. Tapi satu hal, kalau kita mengandalkan terus kepada yang empunya semuanya itu, maka diberkatilah engkau. Dan itulah akan menjadi kekayaan sejati di dalam hidupmu. Kenapa? Semuanya itu hanya untuk Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhan inginkan anak-anaknya hanya bergantung kepadanya. Dan mereka yang demikian yang diberkati Tuhan. Coba mari kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ini adalah ayat yang favorit bagi kita semua. Yeremia pasal yang ke-17
ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah kekayaan yang sejati, saudara. Jangan bergantung kepada mamon, jangan bergantung kepada uang. Terkadang kalau kita terus bergantung kepada uang, jujur dengan segenap hati kita, terkadang kita lupa sama Tuhan. Karena apa? Apa yang kita mau tersedia. Tetapi ingatlah, semuanya itu punyanya Tuhan. Kita sebagai pengelola yang diberikan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu kita berikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya yakin kekayaan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, menghindari sikap egois. Ayat yang ke-21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita harus menghindari yang namanya apa tadi? Egois, sikap egois, kita harus menghindarinya. Kekayaan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya seharusnya digunakan sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan apa di dalam hidup saudara dan saya melalui kekayaan itu? Tentunya kita peduli akan satu dengan yang lainnya. Kita peduli mungkin tetangga saudara yang tidak memiliki sesuatu yang dia membutuhkan, sangat membutuhkan sekali. Lakukan apa yang saudara punya. Bukan saja tetangga, mungkin saudara-saudara kita seiman. Dan saya bersyukur di sini setiap bulan ada ibu-ibu, ada keluarga yang selalu peduli kepada saudara-saudara kita. Sungguh luar biasa, tidak egois saudara. Tuhan terus melipat gandakan hasil usaha pekerjaannya sehingga apa? Melalui pekerjaannya yang menghasilkan itu, dia tidak egois. Selalu ingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saya yakin dan saya percaya di sini sudah melakukan semuanya. Amin. Karena visi kita adalah menjadi penjaga bagi saudara satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, sehingga ketika kita tahu, maka kita siaga. Siaga untuk apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada anak-anaknya itu bisa digunakan untuk kebutuhan diri sendiri. Selain diri sendiri, tentunya sesama. Dan bahkan keluarga, lingkungan, pelayanan, dan pekabaran baik. Nah, di sini ada seksi misi saudara. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan di luar gereja kita, bahkan di yang sering itu di Jawa Tengah saudara. Di Banjarnegara, di Bumi Ayu, di mana lagi? Di Cilacap, di Purwokerto, dan lain-lain sekitarnya situ. Nah, kita melakukan semuanya itu pekabaran Injil yang kita boleh kerjakan. Buat membantu gereja-gereja yang membutuhkan, yang mungkin gerejanya mulai ambruk. Itu saudara sudah mendonasikan semuanya itu saudara. Melalui persembahan saudara itu, salah satunya itu kita persembahkan di sana saudara. Dan saya bersyukur di GBI Raja Wali ini
soal bantu-membantu sungguh luar biasa. Makanya gereja kita sampai berdiri ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Jemaat-jemaatnya sungguh luar biasa. Sekalipun jemaatnya tidak ribuan, tetapi memiliki hati di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Maka yang sedikit ini menjadi berkat bagi banyak gereja dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki, sehingga kita menjadi orang yang tidak egois, namun memperhatikan sesama dan pekerjaan Tuhan yang lain. Inilah yang disebut kekayaan sejati di dalam hidup saudara dan saya. Kita menghindari ketamakan, kita tidak lagi egois. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau supaya kekayaan sejati yang Tuhan sudah berikan buat hidup saudara dan saya, mari kita kerjakan buat Tuhan. Kita persembahkan buat Tuhan, kita berikan kepada Tuhan, dan terlebih menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Amin. Inilah firman Tuhan yang boleh mengingatkan bagi kita semua sebagai pribadi jemaat yang kita kasih. Melalui firman Tuhan ini, saya yakin kekayaan sejati akan lebih lagi dicurahkan atas hidup rumah tanggamu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat setiamu pada pagi hari ini. Engkau yang sudah mengerjakan bagi kami sesuatu yang terindah, di mana apa yang kami punya, apa yang Tuhan sudah limpahi dalam segala berkat-Mu ini, kami mau persembahkan bagi Engkau Tuhan. Kami tidak mau memiliki sikap yang egois. Kami tidak mau, oh Tuhan, menggantungkan sepenuh hidup kami hanya kepada kekayaan kami, hanya kepada mamon. Kami mau berusaha untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengelola kekayaan ini hanya bagi-Mu saja Tuhan. Sehingga kekayaan sejati ini tinggal di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya berkati Tuhan usaha pekerjaan kami, berkati apa yang kami kerjakan. Kiranya apa yang Tuhan sudah limpahkan ini, semuanya ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Itu sebabnya berkati sidang jemaat-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Limpahi dengan hati yang penuh dengan kemurahan daripada-Mu, memiliki hati yang peduli satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati setiap tangan-tangan yang akan mempersembahkan lewat persembahan, baik pembangunan, baik ucapan syukur, perpuluhan. Engkau berkati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Kau beri. Kami juga memberkati pada siang hari ini untuk pernikahan daripada anak Pak Tony Sugiarto, biar semua boleh berjalan dengan baik dan Tuhan hadir di dalamnya. Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh mereka karena sakit, karena banyak hal yang mereka gumulkan, baik rumah tangganya, buat pekerjaan usahanya. Tuhan, kasih setia-Mu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Engkau membuka jalan dan Engkau melimpahi anugerah-Mu ini Tuhan, dengan kesembuhan, dengan Tuhan memberikan jalan keluar saat mereka bergumul untuk seluruh pergumulan rumah tangganya. Engkau tidak pernah membiarkan, Engkau tidak pernah meninggalkan seorang diri, karena ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang mengangkat setiap beban-beban itu, sehingga beban itu menjadi ringan adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh bagi kami. Demikian juga kami ingin memberkati untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun dan minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati selama sepekan ini Tuhan. Kiranya di usia yang Tuhan tambahkan ini, kedewasaan penuh ada di dalam hidupnya untuk semakin melekat dan setia kepada-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu sudah Tuhan berkati. Dan kami juga bersyukur
Engkau yang sudah memberkati dan menyertai keluarga Himawan. Tuhan sudah mengaruniakan anak yang ketiga yang sudah lahir. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, memperlengkapi kebahagiaan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kenaikkan pujian kami taruhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Nanti Bapak Gembala akan memimpin kita di dalam doa berkat. Waktu selanjutnya kami serahkan. Mari saudara kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini secara onsite maupun secara online. Kiranya kami di dalam anugerah-Mu oleh pimpinan Roh Kudus-Mu rela untuk belajar bagaimana supaya dengan harta duniawi yang kami miliki, kami bisa memiliki harta yang sejati di dalam Tuhan juga. Tuhan, tolonglah kami, berkati hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon supaya Engkau sendiri beserta dengan kami, melingkupi kami senantiasa dengan hadirat-Mu. Setiap langkah hidup kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri pada kami ini. Dan pada akhirnya saudara, terimalah berkat serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara semuanya, persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Selamat pagi saudara. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Amin. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.